Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Miratul Aziza Merdeka. 17 Agustus sudah di depan mata dan pas banget kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat makanan bernuansa merah putih, yaitu fruit pie atau pie buah merah putih tanpa mixer. Bantu klik subscribe, like, dan share ya, biar saya makin bersemangat bikin video-video berikutnya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan bahan kulitnya, yaitu 200 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan cap segitiga. Kita ayak, tujuannya agar tidak ada tepung yang menggerindil. Dan berikutnya setelah ini kita siapkan juga, kita ayak 1 sendok teh gula halus dan 1 saset susu bubuk Denko yang kecil, yaitu 27 gram ataupun bisa 2,5 sendok makan. Kita ayak, dan setelah ini kita berikan margarin ataupun butter juga bisa, 125 gram, dan berikutnya 1 butir kuning telur dan 2 sendok makan air dingin atau air es. Nah, ini kita aduk rata, cukup menggunakan tangan tanpa perlu menggunakan mixer, jadi siapapun bisa bikin ini ya tanpa ada mixer. Ini kita aduk terus. Ini video saya percepat dan hasilnya seperti ini. Oke, ini sudah mulai rata dan ini sudah lebih rata lagi. Setelah ini kita diamkan kurang lebih 30 menit di lemari es. Kita masukkan ke dalam plastik. Oke, ini plastiknya sudah saya siapkan. Setelah ini kita masukkan ke dalam lemari es. Sambil menyiapkan loyangnya, yaitu loyang pie ini diameter 24 cm, kita olesi dengan margarin. Nah, ini saya olesi dengan Carlo ala buatan sendiri. Cara bikinnya insya Allah nanti saya share ya lain waktu. Oke, ini setelah 30 menit adonannya kita keluarkan dari lemari es. Tujuannya adalah agar lebih padat. Ini saya siapkan plastik lebar untuk alas saat memipihkan, mengerol. Oke, ini kita roll, kita pipihkan. Loyangnya ukuran 24, untuk bagian bawahnya 22, jadi ini kita kira-kira 24 sampai 25 ya, biar ada sisa sedikit. Oke, kalau nggak ada roll pin bisa menggunakan botol ya moms. Untuk plastik bisa didapat di toko terdekat. Nah, ini cari aja plastik yang lebar, paling lebar gitu aja, mungkin sekitar untuk 10 kilo beras kurang lebih. Tinggal dipotong sisi-sisi kanannya aja ya, kanan terus sisi bawah. Nah, ini kita ukur bagian bawahnya, kita kasih sedikit sisa ya. Oke. Nah, ini pinggirannya kita ambil. Nanti tetap kita rapikan lagi ya. Untuk sisi kanan kirinya ini kita bikin bagian bawahnya dulu, bagian alas. Oke, ini kita tutup di atasnya, terus berikutnya plastiknya kita balik, plastik yang tadi buat alas. Nah, oke, ini untuk mempermudah aja ya. Oke, langsung kita ambil, langsung kita masukkan di loyangnya. Ini kebetulan loyangnya bongkar pasang ya bawahnya, jadi lebih enak. Nah, ini kita padatkan bagian samping-sampingnya. Oke, dan selanjutnya kita bikin sisi sampingnya.
Ini kita rapikan dan kita roll lagi. Ini agak dipanjangkan dikit karena memang kita butuh panjang ya buat sampingnya. Oke. Ini praktis banget sih menurut saya. Jadi yang penting ada oven aja. Oke, ini udah cukup. Terus berikutnya kita bagi dua. Oke, ini tinggal kita ambil dan kita pasangkan di samping-sampingnya. Nah ini juga kasih selisih lah ya, kira-kira setengah senti sampai 1 senti di bagian dasarnya, jadi biar nempel di adonan bagian bawah, jadi saat nanti di oven nggak lepas, dia tetap nyambung. Oke, sambil ditekan-tekan samping-sampingnya, tujuannya juga biar membentuk juga ya, bentuk pinggirannya kan ada bergerigi gitu ya, jadi biar cakep juga hasilnya. Oke, sambil kita tekan juga bagian samping-samping dan bagian bawahnya biar merekat. Oke, pastikan tangan sudah bersih ya Mams, ini udah cuci tangan, udah bersih, jadi aman. Oke, ini kita rapikan pinggirannya, bisa dengan menggunakan pisau ataupun apa, terserah ya Mams ya. Oke. Nah, ini sisa-sisa kulitnya bisa kita tempelkan lagi di bagian sisi-sisi yang masih tipis, jadi biar pas udah matang tuh kokoh, kuat, tebal ya. Ataupun misalnya mau dibikin yang versi loyang kecil juga bisa ya. Kalau yang loyang kecil kurang lebih sih 20 gram per adonan. Nah ini kita tusuk-tusuk dengan garpu, tujuannya biar nggak menggelembung. Jadi kalau misalnya nggak ditusuk-tusuk nanti hasilnya menggelembung saat sudah dibakar. Nah ini kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius suhu bawah dan selama 40 menit. Ini saya menggunakan Signora Labelle, jadi tergantung ya Mams ya untuk ovennya, disesuaikan. Nah, ini kita siapkan fla, yaitu 250 ml susu, 50 gram gula pasir, dan 1 saset susu kental manis, serta 2 sendok makan margarin. Nah ini kita aduk rata, dan sebelumnya kita siapkan 2 sendok makan tepung maizena dan sedikit susu, kurang lebih 50 ml dari susu yang tadi, dan 1 kuning telur. Kita aduk rata dan sisihkan. Bahan-bahan fla yang di panci kita panaskan. Untuk susu, gula, dan margarin serta SKM nya kita panaskan dengan api sedang. Kita aduk sampai dengan margarinnya mencair dan semuanya rata. Ini video saya percepat. Setelah itu dimatikan dan dimasukkan adonan maizena. Oke, ini udah. Terus kita aduk rata dan kita nyalakan api kembali. Oke, ini kita aduk lagi sampai dengan mengental dan meletup-letup sampai dengan matang. Oke, ini video saya percepat ya, dan hasilnya seperti ini. Ini udah mulai mengental. Ini agak kelihatannya menggerindil, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting diaduk terus. Ini video juga saya percepat speednya, jadi kelihatannya cepet banget ngaduknya. Pokoknya ini diaduk terus saja, nanti hasilnya itu akan mulus sendiri. Nah ini kalaupun nanti Mams hasilnya masih bergerindil, bisa disaring ya. Nah ini kelihatan ya sudah mulai halus. Oke, ini nggak pakai saringan, jadi udah langsung halus sendiri dan sudah mulai meletup-letup. Setelah ini kita matikan dan kita dinginkan. Oke, sebelumnya kita kasih pasta vanila ya, setengah sendok teh, ini optional aja. Kita aduk rata dan kita dinginkan.
Oke, setelah 40 menit kulit pai kita udah jadi dan hasilnya seperti ini. Kita keluarkan dari loyang. Hati-hati ya mams. Ini setelah dingin kulit painya. Oke, nah ini bisa dengan bantuan mangkok. Terus bawahnya hati-hati karena biasanya sampingnya agak rentan. Oke, setelah itu flaknya setelah dingin kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau plastik piping bag. Oke, ini biar lebih kokoh saya masukkan satu lagi plastiknya. Oke, dan ujungnya kita potong dan kita semprotkan di kulit pai secara merata. Berikutnya kita rapikan dengan spatula. Kita ratakan. Oke, ini udah mulai rata. Oke, setelah ini kita siapkan topping buahnya, dan ini dibagi dua bagian, warna merah dan putih. Jadi saya gunakan pisau. Nah, ini untuk merahnya saya gunakan stroberi segar. Ini stroberinya dicuci dan untuk daunnya dibiarkan saja. Untuk tangkainya agak dirapikan sedikit karena biasanya ada yang panjang banget, ada yang mungkin kurang seger tangkainya. Nah, kita potong secukupnya. Oke, ini kita tata setengah lingkaran dari sap pertama sampai dengan terisi penuh setengah lingkaran. Oke, ini sebentar lagi selesai. Dan kita siapkan juga untuk buah warna putihnya, yaitu saya menggunakan kelengkeng. Ini kelengkengnya saya gunakan yang kaleng karena lebih praktis dan selalu ada juga meskipun harganya lebih mahal ya. Nah, ini dan tentunya juga menghemat waktu karena tidak perlu membuang biji-bijinya. Oke, ini kita sama ya, rapikan setengah lingkaran sampai penuh. Menarik ya, dan menggiurkan banget dan cantik banget. Oke, ini sebisa mungkin kita pilih yang cakep-cakep bentuknya biar rapi dan cantik dilihat. Oke, ini udah setengah lingkaran dan sudah siap disajikan. Dan sebelumnya kita berikan nuansa merdeka, kemerdekaan, yaitu stiker I Love Indonesia, dan tinggal kita kemas. Oke, untuk stiker bisa cetak sendiri, printer, ataupun bisa beli di toko ATK terdekat. Ini saya beli di toko ATK terdekat. Untuk alasnya ini menggunakan alas 24 dan boxnya box 24. Kalaupun cuma box 24 memang biasanya agak ini ya, agak nggak banyak dijual secara umum. Biasanya adanya di online ataupun toko bahan kue besar. Nah, ini bisa juga menggunakan box ukuran 25 dan alas 25 juga.